Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta nomor 048. Karya kami berjudul Hikayat Pasar Rakyat. Cerita pasar biasa menjadi pusat perdagangan kota. Hikayat pasar rakyat merupakan sebuah cerita di mana pasar biasa ini menjadi tidak biasa. Di mana hikayat berarti sebuah cerita, pasar yang berarti pasar, dan rakyat yang berarti masyarakat Kota Solo. Secara keseluruhan, hikayat pasar rakyat sendiri berarti sebuah cerita bagaimana sebuah pasar di Kota Solo ini menjadi terbentuk secara organik sampai menjadi sebuah pusat perdagangan kota. Hikayat pasar rakyat ini terbagi menjadi 3 babak. Babak pertama yaitu Taman Kota Syekh Kukut, yang menjadi sebuah landmark yang merepresentasikan beragam jenis kekayaan alam Kota Solo. Mulai dari perbukitan hingga danau, semua tertuang di dalam babak ini sebagai identitas tunggal di dalamnya. Selain itu, taman juga berfungsi sebagai wadah kegiatan pertunjukan kebudayaan kota dan sekitarnya. Kemudian pada babak kedua, jalan dan pelataran. Jalan ini sebagai sebuah alat untuk memudahkan perpindahan manusia dan kendaraan dari titik satu ke titik yang lain dengan pendekatan walkability. Serta pelataran sebagai ruang terbuka publik yang mewadahi segala bentuk aktivitas pendukung dari Pasar Raya Solo tersebut, seperti PKL dan juga penggiat kreatif Kota Solo. Dan kemudian babak yang terakhir yaitu adalah babak ketiga, fasad dan koridor. Pada babak ini lebih menekankan pada penataan koridor pasar dan fasad bangunan dengan referensi budaya lokal karena area pasar haruslah tetap sesuai dengan aktivitas kebiasaan dari pedagang setempat. Kemudian konsep secara makro. Secara makro, konsep berawal dari isu utama, yaitu penataan kembali kawasan pasar Raya Solo ini. Isu ini bermula dari beberapa masalah, yaitu perkembangan perekonomian Kota Solo, daya saing perdagangan di Kota Solo dan sekitarnya, kemudian kawasan pasar sebagai etalase kota, dan kawasan pasar sebagai ikon kota. Dengan permasalahan yang cukup kompleks ini, maka perlu konsep desain yang mampu memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan konsep Smart Rearrange. Smart Rearrange adalah konsep penataan kembali tanpa merubah karakter dari pasar tersebut, di mana pasar ini merupakan area yang terbentuk secara organik, sehingga perlu strategi yang cermat dalam membuat sebuah desain dalam kawasan tersebut. Ada 3 strategi dalam konsep ini, yaitu Smart Economy, Smart Environment, dan Local Wisdom. Dengan goals utamanya adalah sebagai kawasan Pasar Raya Solo yang sebagai ikon kota, dan terwujudnya kawasan Kota Solo sebagai pusat perekonomian. Selanjutnya kita masuk ke babak pertama, yaitu Taman Syekh Kukut. Dengan gagasan Taman untuk Semuanya. Merupakan gagasan untuk taman ini yang mana merepresentasikan kesederhanaan dari segala aspek Kota Solo, mulai dari budaya, alam, sejarah, dan arsitektur yang kuat di dalamnya. Menciptakan segala apa yang dibutuhkan bagi masyarakat, seperti acara seni, pawai budaya, berkumpul, piknik, dan hal lain sebagainya. Konteks tapak ada 3 aspek utama, yaitu melalui pendekatan taman dari segi geografis, topografi, iklim mikrotapak, dan hal lainnya yang berhubungan tapak, dengan meminimalisasi intervensi taman yang telah dibangun oleh alam, dan mempertahankannya sebagai bentuk rasa syukur dan pemberian hormat kepada Yang Maha Esa dengan merancang taman ini dengan baik untuk segala jenis aspek. Kemudian, identitas yang diciptakan dari komunitas di dalam Kota Solo sebagai masyarakat adat Minang sangat menunjung tinggi seni. Maka dari itu, identitas diperkuat dengan menjadikan taman ini sebagai sarana seni untuk memunculkan dan mempertahankan identitas adat Minang. Dengan menceritakan konteks dalam tapak ini, tidak lupa memberikan siluet bentuk atap gadang dengan diperkuat dengan latar amphitheater, di mana amphitheater ini merupakan sarana untuk karya seni atau seni lokal, seperti seni tari dan lain sebagainya. Kemudian tentang kenyamanan. Kenyamanan yang diciptakan harus membawakan kesan pengalaman ruang yang berbeda pada setiap segmennya. Maka dari itu ada beberapa fitur yang dapat menunjang kenyamanan, berupa tempat duduk, meja, tempat sampah, rak sepeda, air minum, toilet, PKL, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa dengan bentuk keselamatan yang terjadi di dalam taman, dengan memberikan barier di pinggir jalan dan memberikan kesan terbuka untuk memberikan kesan yang cukup aman bagi para pejalan kaki dan juga pengunjung taman. Selanjutnya adalah keberagaman, di mana keberagaman kebutuhan dari masyarakat Solo. Maka dari itu terciptakan lahan terbuka dengan pengerasan di dalamnya, agar segala jenis kegiatan seperti festival dan kebutuhan kegiatan lainnya atau sejenis sholat id bisa ditampung dengan baik di dalamnya. Kemudian koneksi. Koneksi terhadap taman harus diperhatikan agar mudah akses dari luar menuju dalam taman. Dengan akses yang fleksibel, sangat terbuka untuk semua kalangan, dan pilihan yang bervariasi dalam mulai adanya halte atau jalan penyeberangan untuk memudahkan koneksi dalam dan luar tapak. Kemudian ini adalah layout dari Taman Seku, di mana nomor 1 ini adalah entrance untuk pintu masuknya yang berasal dari pertigaan. Kemudian nomor 2 ini adalah taman, 3 ini taman, kemudian 8 ini adalah plaza, dan 7 ini adalah tempat untuk area duduk. Kemudian nomor 4 ini adalah danau, kemudian yang di pinggir kiri dan atas ini adalah PKL, nomor 5. Untuk amphitheater ada di bagian tengah, nomor 9, dan di belakangnya adalah gedung serbaguna, dan dikelilingi oleh ruang-ruang penunjang lainnya. Selanjutnya kita ke babak 2, tentang jalan dan pelataran.
Pada babak 2 ini, gagasan utama pada jalan adalah jalan yang baik adalah bisnis yang baik, di mana kawasan ini mampu menghidupkan perdagangan yang cukup baik dengan perlu adanya penataan area jalan. Selain itu, jalan pada kawasan ini menjadi sebuah penghubung antar bangunan utama pasar, taman, dan transportasi publik yang berada di seberang utara pasar. Yang mana senter dari ketiga ini adalah Tugu Karano yang berada di pertigaan Taman Syekh Kukut. Kemudian untuk segmen jalan, kami bagi menjadi 3 sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang berwarna merah ini adalah jalan utama gitu, yang mana jalan ini dinamakan jalan downtown. Kemudian yang warna kuning ini adalah jalan komersial. Kenapa jalan komersial? Karena di kiri dan kanan ini merupakan kegiatan komersial gitu ya. Yang di kiri ini adalah ruko dan yang kanan adalah pasar. Dan tipe komersial alley atau gang yang untuk komersial ada di panjang sekeliling pasar raya Kota Solo. Kemudian jalan kan tadi terbagi menjadi 4 ya, Downtown Street, Commercial Alley, dan selanjutnya. Untuk Downtown Street sendiri, ini mengakomodasi transportasi dalam kota seperti angkutan kota dan kendaraan pribadi. Selain itu juga diberikan jalur persepeda untuk mendukung serta meningkatkan aktivitas walkability di sekitar kawasan pasar raya Solo. Kemudian ini adalah potongan, jadi yang dengan ukuran pedestrian 2 meter, kemudian parking space-nya adalah 3 meter untuk mobil, kemudian backlane-nya kurang lebih 1,2 meter, kemudian ada 2 lajur dalam 1 jalur gitu ya, ada 2 mobil, dan di tengahnya adalah bicycle, tempat resapan air sebelum masuk ke saluran kota, dan kemudian untuk jalur selanjutnya juga begitu. Kemudian untuk yang Commercial Street, ini adalah jalur untuk area komersial yang tadi di sebelah timur pasar. Jadi Commercial ini dirancang dengan 2 jalur, 1 lajur agar toko-toko yang ada di sekitar jalan ini terekspos oleh pengendara. Dengan adanya 1 lajur ini akan membuat kendaraan lebih lambat untuk berjalan. Jadi mereka dapat melihat sekitar toko-toko yang sekiranya mereka ingin kunjungi seperti itu. Kemudian ini adalah potongannya. Jadi dengan 1 jalur ada 1 lajur saja, tidak seperti yang nonton. Dengan konfigurasi kurang lebih sama, ada pedestrian way, kemudian parking space, bike lane, dan juga lajur kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah Commercial Alley. Commercial Alley ini desain untuk jalan lingkar Pasar Raya Solo, yang mana jalan lingkar ini coba kami desain meskipun tidak masuk ke dalam desain dengan cara mendesain Commercial Alley ini disebut. Jadi para pedagangnya tetap bisa berdagang di sini, tapi tetap kami tata dengan pengkerasan yang cukup berbeda dengan area mobil gitu ya, supaya bisa membedakan mana untuk yang berjalan kaki dan juga mana yang untuk kendaraan bermotor. Kemudian ini adalah potongannya, jadi tidak terlalu lebar ya untuk area berjalan kaki saja. Ini adalah walking street-nya, kemudian di bike lane-nya yang bisa digunakan untuk area berjualan. Kemudian transit hub adalah poin terakhir dari jalan. Jadi transit hub ini yang mendukung dari jalan downtown, di mana ada halte untuk menurunkan dan menaikkan penumpang gitu ya untuk transportasi umum. Kemudian ada pedestrian way dan disabilitas, kemudian ada bike lane juga. Kemudian ini potongannya kurang lebih sama dengan downtown. Kemudian adalah lanjut ke pelataran. Dengan gagasan pelataran ini harus untuk semua kalangan, artinya siapapun bisa menikmati dari pelataran tersebut, mulai dari orang tua, lansia, anak-anak, disabilitas, dan juga orang-orang lainnya. Jadi ada 3 desain prinsipal. Yang pertama adalah sustainable, kemudian walkable, dan fleksibel. Untuk fleksibelnya sendiri terdapat di dalam aktivitasnya, di mana di saat siang hari aktivitas pada pelataran ini bisa digunakan sebagai area yang kreatif area gitu ya, untuk seniman Kota Solo dan juga remaja-remaja Kota Solo yang ingin menampilkan beberapa kesenian mereka. Sementara untuk di malam harinya, area ini bisa dijadikan sebagai wisata kuliner, di mana terdapat stand-stand yang portable gitu ya, bisa dilipat dan dimasukkan kembali untuk memeriahkan malam hari di area kawasan Kota Solo ini. Jadi ini adalah kios makan portable-nya, kemudian ini ada community area-nya, ada tempat duduk dan juga area pajang untuk karya seni mereka. Ini adalah pintu masuk untuk area pasar gitu ya. Terus ini ada area duduk juga, dan di sini adalah area yang bebas untuk teman-teman kreatif dari Kota Solo sendiri. Kemudian untuk sustainable-nya sendiri ada di bagian payung ini salah satunya, yaitu dengan cara dia mengumpulkan air hujan, di mana air hujan ini akan terkumpul di dalam payung ini, kemudian dia akan disalurkan menuju main water tank di bagian bawah tanah gitu ya, yang mana air ini dapat digunakan kembali oleh kios-kios pedagang, kemudian untuk menyiram tanaman, kemudian untuk pipa hidran, dan juga untuk pendukung-pendukung lainnya. Seperti mungkin kalau ada filter bisa dibuat untuk air minum, seperti itu. Kemudian untuk walkability-nya, pada pelataran ini dibuat senyaman dan seaman mungkin untuk berjalan kaki. Salah satunya dengan unsur safe gitu ya, untuk aman. Jadi area berjalan kaki ini emang harus jauh dari ruas jalan, jadi harus agak ke dalam. Kemudian untuk useful, harus berguna, harus nyaman saat berjalan, dan juga harus menarik. Selanjutnya babak ketiga, di mana babak ketiga ini membahas fasad dan koridor pasar.
Gagasan pada koridor pasar ini adalah penataan tak perlu mengganti, di mana pada area koridor ini kami berfokus pada penataan kembali tanpa perlu mengganti apa yang sudah ada di area tersebut. Sebelumnya, sebelum menata koridor lebih dalam, lebih detail lagi, perlu ditata secara zoning, memisahkan antara area basah dan area kering pada pasar. Di mana area basah terdiri dari daging, ikan, sayur, dan buah, kemudian area kering ini terdiri dari baju, sembako, aksesoris, dan peralatan, dan hal-hal yang kering lainnya. Jadi yang area basah ini ada di area warna hijau, dan juga area yang kering ini ada di area warna merah. Begitu. Kemudian untuk utilitas sendiri, dengan penataan area koridor ini juga perlu diperhatikan terhadap utilitasnya, baik itu dari air bersih dari air kotornya, kemudian air penampungan air hujan, karena dia kan turun dengan sini ada bangunan, jadi perlu penampungan air hujan di setiap titik-titik, kemudian pencegahan terhadap kebakaran, pengelolaan sampah, pencahayaan yang cukup, dan juga penghawaan, listrik, dan announcement system untuk keadaan darurat. Kemudian untuk kios ini, agar tertata, kios dibuat dengan rangka modular 50 cm. Jadi idealnya sebuah kios berukuran 2 meter x 2 meter. Tapi pada koridor yang sempit ukurannya bisa disesuaikan menjadi 150 x 200 cm. Kemudian koridor ini awalnya terdiri dari payung dan atap terpal yang sporadis, kemudian digantikan dengan atap lana yang memanjang sehingga menjadi seperti shopping street. Kemudian untuk fasad, yang mana fasad ini dirancang untuk pasar yang memiliki kesan seperti paradoks. Ia banyak menggunakan banyak menggunakan material-material, tapi tetap menjadi satu kesatuan tradisional, tapi juga bersifat modern. Fasad ini terdiri dari struktur baja yang dihubungkan dengan fasad-fasad bangunan lama. Untuk menambah kekuatan pada bagian bawah terdapat ars lengkungan-lengkungan yang terinspirasi dari rumah gadang di bagian bawahnya, yang terdapat juga lengkungan bagian bawah. Kemudian bagian atasnya terdapat kisi-kisi dari kayu sebagai transisi menuju panel perforated metal yang lubangnya disusun menggunakan parametric modeling untuk membentuk ilustrasi kisah legenda dua danau. Bentang fasad dari ujung ke ujung menceritakan kisah tersebut layaknya buku cerita. Pada bagian ujung dari cerita terdapat fasad bangunan utama yang memiliki shading dari kayu dengan gubahan bentuk atap tanduk kerbau yang digabung menjadi dua, dan bagian tengah ini menjadi seperti tirai untuk memberikan kesan welcoming terhadap pengunjung. Fasad ini dipilih agar menjadi point of interest yang dapat dinikmati dari bundaran Tugu Karano. Layaknya kehidupan masyarakat yang dinamis, fasad juga dirancang demikian. Jadi dengan adanya legenda daun kembar ini, kami coba masukkan ke dalam fasad perforated ini dengan cara dengan bantuan teknologi AI gitu ya, dengan mengubah fasad ini melalui parametric modeling. Jadi dengan diameter lubang-lubang yang berbeda akan membentuk sebuah ilustrasi yang menggambarkan legenda Danau Kembar. Dan kurang lebih kalau jika ada proyektor yang masuk ke arah fasad ini, kurang lebih bisa jadi seperti ini. Saat malam hari, jika memang saat dalam keadaan merayakan kemerdekaan Indonesia, bisa menggunakan proyektor tentang warna bendera Indonesia. Ataupun kalau ingin bercerita tentang danau kembar, bisa menggunakan proyektor tentang danau yang bersifat kembar. Mungkin itu saja untuk presentasi dari kami tentang Hikayat Pasar Rakyat. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.